Tidak usah bermadzhab, langsung saja menggunakan Al-Quran dan Sunnah. Pernyataan seperti ini apakah bisa dibenarkan? Kita baca dulu penjelasannya dalam kitab Tanwirul Qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yuqallid wahidan minhum. Dan orang yang tidak taklid kepada salah satu dari imam empat mazhab. Empat mazhab itu mazhab apa saja? Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, dan mazhab Hanafi. Wa qala ana a'malu bil kitabi was sunnati, dan orang tersebut berkata, saya mengamalkan kitab dan sunnah, saya mengamalkan Al-Quran dan Al-Hadis, muda'iyan fahmal ahkami minhuma, dan serta mengaku faham hukum-hukum dari Al-Quran dan Hadis. Ucapan tersebut fala yusallamu lahu bal huwa mukhtiun dzalun mudhillun, maka ucapan tersebut tidak bisa dibenarkan, bahkan itu ucapan yang keliru dan sesat serta menyesatkan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya telah mengamalkan Al-Quran dan Hadis, saya telah memahami hukum-hukum Al-Quran dan Hadis, dan tidak mengikuti mazhab dari mazhab empat, itu ternyata itu ucapan yang sesat menyesatkan. Siyama fi hadzal zamani allazi amma fihil fisku wa kasurat fihi da'wal batilah. Apalagi di zaman ini yang telah banyak kefasikan dan banyak pengakuan-pengakuan yang batil. Jadi pengakuan kembali ke Al-Quran dan Hadis oleh orang zaman sekarang ini adalah pengakuan yang batil, pengakuan yang keliru. Alasannya li'annahu istizharu ala a'immatid, karena dia telah berusaha mengungguli dari imam-imam empat mazhab tersebut. Wahwa dunahum fil ilmi, padahal dia itu di bawah para imam mazhab dalam hal ilmunya, dalam sisi ilmunya di bawah imam empat mazhab. Walang amali, dalam pengamalan agama di bawah imam empat mazhab. Walang adalati, dalam sifat adalahnya di bawah imam empat mazhab. Wal ittila'i, dalam masalah menganalisa suatu hukum di bawah imam empat mazhab. La yusma'u li ghairihim kalamun hatta yazida alaihim, karena tidak terdengar satu orang pun yang melebihi kapasitas dari imam empat mazhab pun. Tidak terdengar satu orang pun yang kapasitas kealimannya melebihi imam empat mazhab tersebut. Au yumasilahum fil ilmi, atau minimal menandingi dalam ilmunya tidak ada. Wal adalati, menandingi dalam sifat adalahnya tidak ada. Wal ihatoti bi ilmi arabiyati, dan menguasai ilmu Arabiahnya itu tidak ada yang menandingi imam empat mazhab. Wa walis sahabati wal usuli wa tafsiri wal hadisi, penguasaan tentang pendapat-pendapat dari para sahabat, tentang usul, tentang tafsir dan hadis, itu tidak ada yang menandingi imam empat mazhab. Wa fit tahqiqi baqiyati syuruti ijtihadi, dan dalam detail-detail lain yang memenuhi syarat ijtihad tidak ada yang sama menyamai imam empat mazhab. Wa hadza mustahilun, dan ini mustahil jika ada orang sekarang yang mengatakan bisa menandingi atau menyamai imam empat mazhab. Li'anna minal immati Aba Hanifah wa huwa tabi'iyun, karena di antara dari imam empat mazhab tersebut ada Abu Hanifah, yaitu mazhab Hanafi, dan beliau termasuk tabi'in. Tabi'in itu generasi setelah para sahabat. Wa kadza qila fi Malik wa Syafi'i wa Ahmad min tabi'it tabi'in. Begitu juga Imam Malik, mazhab Maliki, wa Syafi'i, mazhab Syafi'i, wa Ahmad, mazhab Hambali, itu termasuk golongan dari tabi'it tabi'in, generasi setelah tabi'in. Wa fil hadisi as-sahihi khairul quruni qarni summa lazina yalunahum summa lazina yalunahum. Sedangkan di dalam hadis yang sahih terdapat dawuh Rasulullah, sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Wal ikhtilafu fil furu'i la yadurru, perbedaan pendapat imam empat mazhab dalam masalah cabang-cabang agama itu tidak masalah. Bal huwa rahmatun, akan tetapi itu malah sebuah rahmat. Kenapa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam,
ikhtilafu ummati rahmatun. Karena berdasarkan sabda Rasulullah, perbedaan pendapat umatku adalah rahmat. Perbedaan pendapat ulama dari umat Rasulullah termasuk rahmat. Rawahul Baihaqi. Wa mura'atul khilafi wal akhdhu bil ahwati mandubun indal kuli. Sedangkan menjaga perbedaan pendapat dan mengambil pendapat yang lebih hati-hati itu disunahkan menurut mereka semua. Jadi intinya para imam 4 mazhab itu lebih tahu Al-Quran dan hadis daripada orang-orang sekarang. Lebih detail menggali hukum dari Al-Quran dan hadis daripada orang-orang sekarang. Jadi bahkan para imam hadis pun, para ulama ahli hadis seperti Imam Bukhari dan lain-lain itu juga bermazhab. Jadi kalau ada orang yang mengatakan nggak usah bermazhab, langsung saja kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Ini ucapan yang sepertinya benar, tapi ini di luar nurul ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, jawab saja, nggak bahaya ta.